Malam itu, jalan poros Makassar Maros benar-benar sepi. Tapi justru disitulah semua mimpi buruknya dimulai. Malam ini, dibisikkan misteri ofisial, kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sendiri pengalaman mengerikannya. Sebuah kejadian nyata yang membuatnya sampai sekarang masih takut melewati jalan itu sendirian. Dia akan membawa kita kembali ke malam di mana sosok berkain putih itu melompat mengikuti mobilnya sampai ke rumah. Inilah kisah nyata dari Arif. Malam itu, sekitar jam setengah 2, saya baru pulang dari rumah keluarga di Makassar menuju Maros. Udara malam terasa dingin, apalagi sejak sore hujan deras sempat mengguyur kota. Sisa-sisa air hujan masih membentuk genangan kecil di pinggir jalan, dan aroma tanah basah menyelimuti sepanjang perjalanan. Jalan poros Makassar Maros ini memang terkenal sepi kalau sudah lewat tengah malam. Apalagi kalau musim hujan seperti ini. Sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan, melainkan sepi yang bikin dada sesak dan telinga peka terhadap setiap bunyi kecil. Lampu jalan hanya ada di beberapa titik. Itu pun redup, seperti lampu tua yang sebentar lagi padam. Sisanya gelap gulita, hanya diterangi oleh sorot lampu mobil saya. Saya mengendarai mobil sendirian malam itu. Tidak ada kendaraan lain di depan ataupun di belakang. Hanya sesekali saya melihat pantulan cahaya lampu dari mobil-mobil yang lewat arah berlawanan. Itu pun jarang sekali. Musik di radio saya setel pelan, berharap bisa menemani perjalanan agar tidak terlalu hening. Tapi, entah kenapa, malam itu suara musik pun terasa jauh, seperti tidak bisa menembus kesunyian yang pekat di luar. Mata saya mulai agak berat karena lelah. Seharian tadi saya membantu keluarga mengurus beberapa hal, jadi wajar kalau badan mulai letih. Namun, saya berusaha tetap fokus pada jalan. Udara di dalam mobil cukup hangat. AC saya setel sedang. Wiper masih sesekali menyapu kaca depan karena hujan rintik-rintik belum sepenuhnya berhenti. Saya menatap lurus ke depan, membiarkan roda mobil melahap aspal jalan yang basah. Namun, tiba-tiba, dari kaca spion tengah saya menangkap sesuatu. Awalnya samar-samar, seperti ada bayangan berdiri di kejauhan, di pinggir jalan sebelah kanan. Saya sempat berpikir itu hanya tiang listrik atau papan penunjuk jalan yang terlihat aneh karena sorot lampu. Tapi, semakin mobil saya melaju mendekat, bentuknya makin jelas. Itu seperti sosok manusia, berdiri kaku, tegak, tapi kepalanya sedikit miring. Tubuhnya dibungkus kain putih yang lusuh, kotor, bahkan di beberapa bagian terlihat seperti basah dan menempel di kuritnya. Saya sempat mencoba menenangkan diri, berusaha meyakinkan kalau itu hanya orang yang kebetulan berdiri di pinggir jalan, mungkin warga sekitar, atau pengendara motor yang berhenti karena motornya mogok. Namun ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduk saya meremang. Tidak ada motor, tidak ada tas, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Hanya dia berdiri di sana sendirian. Napas saya mulai terasa berat. Saya sedikit melonggarkan pijakan di pedal gas, lalu secara refleks menekan rem pelan. Mobil melambat, dan jarak antara saya dengan sosok itu kini tinggal beberapa meter. Sorot lampu depan mobil saya menelanjangi sosoknya dengan jelas. Wajahnya pucat, mata seperti tertutup kain kafan, tapi saya masih bisa melihat bayangan cekungan gelap di bagian matanya. Kepala itu miring ke kanan, sudutnya terlalu ekstrim, seperti lehernya tidak lagi kaku seperti manusia pada umumnya. Saya menggenggam setir lebih erat. Dalam hati saya memohon agar ini hanya ilusi mata karena kelelahan. Namun, insting saya berkata lain. Saya tahu, di daerah ini memang sering terdengar cerita-cerita aneh, apalagi di malam hari. Jalan poros ini membentang panjang, melewati area kebun, rawa kecil, bahkan beberapa titik yang jarang ada rumah penduduk. Banyak orang bilang, kalau lewat tengah malam,
Jangan pernah berhenti atau memperlambat kendaraan tanpa alasan jelas. Saat mobil saya tepat di sampingnya, saya sengaja memalingkan pandangan. Saya mencoba fokus melihat lurus ke depan, pura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi dari sudut mata, saya yakin sekali dia menoleh. Pelan, gerakannya tidak wajar, seperti sendi lehernya dipaksa berputar. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Perut terasa mual dan jantung berdegup kencang tak terkendali. Saya tak berani memeriksa kaca spion. Saya hanya ingin melewati tempat itu secepat mungkin. Namun, ada perasaan aneh yang menggelayanti dada saya. Rasanya, udara di dalam mobil mendadak berubah. AC yang tadinya terasa hangat, kini justru dingin menusuk tulang. Aroma tanah basah yang sempat saya hirup di awal perjalanan tergantikan dengan bau lain. Bau angir, seperti darah bercampur dengan bau kain basah yang lama tidak dijemur. Bau itu begitu kuat, sampai membuat dada saya terasa sesak. Saya mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas panjang. Tapi rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Pikiran saya mulai dipenuhi pertanyaan aneh. Kenapa dia berdiri di situ? Kenapa sendirian? Dan kenapa seperti menatap saya? Jalan terus memanjang di depan. Lampu mobil memotong kegelapan, tapi tetap saja setiap sudut gelap di pinggir jalan terasa seperti menyimpan sesuatu yang siap melompat kapan saja. Saya menggigit bibir, menahan dorongan untuk melihat kaca spion. Namun, di saat yang sama, saya merasa ada sesuatu di belakang. Sesuatu yang mengikuti. Perasaan itu membuat tengkuk saya panas, seperti ada mata yang mengawasi dari belakang kepala. Jari-jari saya mulai berkeringat meski AC dingin. Saya berusaha menenangkan diri dengan menarik napas panjang, tapi rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Pikiran saya mulai dipenuhi pertanyaan aneh. Kenapa dia berdiri di situ? Kenapa sendirian? Dan kenapa seperti menatap saya? Jalan terus memanjang di depan. Lampu mobil memotong kegelapan, tapi tetap saja setiap sudut gelap di pinggir jalan terasa seperti menyimpan sesuatu yang siap melompat kapan saja. Saya menggigit bibir, menahan dorongan untuk melihat kaca spion. Namun di saat yang sama, saya merasa ada sesuatu di belakang. Sesuatu yang mengikuti. Perasaan itu membuat tengkuk saya panas, seperti ada mata yang mengawasi dari belakang kepala. Jari-jari saya mulai berkeringat meski AC dingin. Saya berusaha menenangkan diri, tapi rasa kunangkut itu semakin menjadi-jadi. Pikiran saya mulai dipenuhi pertanyaan aneh. Kenapa saya lihat mereka? Jelas-jelas kuduk saya berdiri tapi masih berani ngelihat ke tempat itu. Dan saat saya melihat ke spion tengah, saya menyesal. Sangat menyesal. Karena di sana, saya melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saya menahan napas begitu melihat kaca spion tengah. Lampu mobil saya yang temaram hanya menyorot samar, tapi cukup jelas untuk membuat darah saya seperti berhenti mengalir. Sosok putih itu kini ada di belakang mobil saya. Jaraknya tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter saja. Tapi yang bikin saya benar-benar panik, dia tidak berjalan. Dia melompat. Satu lompatan, jaraknya langsung menutup setengah dari panjang jalan antara kami. Lompatan berikutnya, dia sudah berada tepat di ujung sorot lampu mobil saya. Bulu kuduk saya langsung berdiri semua. Saya tekan pedal gas lebih dalam, kecepatan naik, tapi entah kenapa jarak itu tidak berubah. Setiap saya menambah kecepatan, pocong itu ikut melompat lebih cepat, seakan-akan tidak mau tertinggal. Gerakannya kaku, tapi cepat. Setiap kali kainnya terangkat saat melompat, saya bisa melihat tanah basah yang menempel di bawahnya. Dan setiap kali mendarat, ada percikan air kecil dari genangan di jalan. Saya mulai panik. Pikiran saya bercampur aduk antara mau menoleh terus untuk memastikan dia ada atau tidak, dan mau fokus ke depan biar nggak nabrak. Tapi rasa takut itu membuat otot leher saya kaku. Saya bisa merasakan detak jantung saya sendiri sampai ke telinga. Tanpa sadar, saya mulai berdoa. Mulut saya kamat-kamit membaca ayat-ayat pendek yang saya hafal sejak kecil. Tapi suara saya terdengar aneh, seperti bergetar, tersendak di tenggorokan. Astagfirullah, astagfirullah.
Saya ulang terus, berharap suara itu membuat saya lebih tenang. Tapi nyatanya, perasaan seperti sedang diburu itu malah semakin menjadi-jadi. Pocong itu kini semakin dekat. Dari kaca spion, saya bisa melihat jelas wajahnya. Mata yang besar, merah menyala. Tapi bukan merah biasa, merahnya seperti basah, seperti ada darah yang menggenang di sana. Kain kafan di wajahnya tidak menutupi sepenuhnya. Ada bagian pipi yang terlihat membusuk, kulitnya koyak dengan warna kecoklatan. Dan bibirnya bergerak. Saya tidak mendengar suara apapun, tapi gerakan bibir itu seperti membentuk kata. Kata yang tidak saya mengerti. Saya mencoba mengalihkan pandangan ke depan, pura-pura tidak melihat, tapi sulit. Setiap detik saya merasa dia makin dekat. Setiap kali mobil saya berguncang karena melewati jalan yang sedikit berlubang, sorot lampu memantul di kaca. Dan saya bisa melihat sekilas bayangannya, melompat, melompat, dan melompat lagi. Udara di dalam mobil semakin dingin. AC saya turunkan, tapi rasa dingin itu bukan dari mesin. Rasanya seperti ada hawa dingin yang berembas masuk lewat celah-celah pintu, menusuk kulit sampai ke tulang. Bau anyir yang tadi samar kini semakin kuat. Saya menutup hidung dengan satu tangan, tapi baunya seperti berasal dari dalam mobil itu sendiri. Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin cuma halusinasi, mungkin karena ngantuk. Tapi suara hati saya menolak. Perasaan ini terlalu nyata. Ketika saya memutuskan untuk tidak lagi melihat kaca spion, tiba-tiba terdengar suara. Duk, duk, duk. Suara itu berasal dari belakang mobil. Suara seperti sesuatu menghantam pintu bagasi dari luar. 3 kali. Saya langsung menoleh cepat, dan di detik itu saya berharap saya tidak pernah melakukannya. Di kaca belakang, wajah pocong itu sudah menempel. Matanya merah, menatap lurus ke saya. Mulutnya terbuka, tapi bukan seperti orang berteriak. Mulutnya menganga lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Seperti rahangnya terlepas. Dari mulut itu, saya bisa melihat sesuatu yang gelap dan bergerak-gerak. Entah apa. Saya berteriak spontan sambil langsung menancap gas. Ban mobil berdecit, saya hampir kehilangan kendali di tikungan kecil. Tapi saya terus melaju. Tangan saya gemetar, telapak berkeringat. Pikiran saya hanya satu, harus keluar dari jalan ini secepat mungkin. Tapi entah bagaimana, setiap saya melirik sekilas ke kaca spion, dia masih di sana. Melompat mengikuti. Kadang jauh, kadang dekat. Seolah-olah jarak itu tidak mengikuti logika, seperti dia bisa mengatur seberapa dekat dia mau berada. Saya mulai kehilangan rasa waktu. Jalan poros ini terasa seperti tidak ada habisnya. Lampu jalan yang biasanya saya hafal letaknya kini terasa asing. Setiap tikungan terlihat sama, setiap rambut terlihat seperti berulang. Seakan-akan saya terjebak di satu bagian jalan yang memutar tanpa akhir. Lalu saya melihatnya lagi. Kali ini bukan di belakang, tapi di depan. Saya refleks menginjak rem. Mobil melambat drastis. Di tengah jalan, di bawah sorot lampu mobil, pocong itu berdiri lagi. Tubuhnya diam, tapi kainnya berkibar pelan tertiup angin. Kepalanya tetap miring, matanya lurus menatap saya. Saya terpaku, tidak tahu harus mundur atau maju. Tapi sebelum saya sempat mengambil keputusan, dari sudut mata saya melihat gerakan cepat di belakang. Saya tahu dia juga ada di sana. Saya terjebak. Di depan ada pocong, di belakang juga ada. Rasanya seperti nafas saya berhenti di tenggorokan. Kedua tangan saya mencengkeram setir begitu kencang sampai jari-jari saya terasa pegal. Mobil masih berjalan pelan, dan setiap detik yang lewat terasa lama sekali. Seperti waktu ikut melambat. Pocong yang di depan tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Lampu mobil memantulkan warna pucat pada kainnya yang kotor,
penuh noda coklat dan merah tua. Saya tidak berani menatap matanya terlalu lama, tapi entah kenapa tatapan itu terasa seperti menusuk ke dalam kepala saya. Saya berpikir cepat. Kalau saya mundur, berarti harus mendekat ke pocong yang di belakang. Kalau saya maju, berarti harus melewati yang di depan. Keduanya sama-sama bikin perut saya mual saking takutnya. Tapi diam di sini juga bukan pilihan. Tiba-tiba, pocong yang di depan mulai bergerak. Bukan melompat, tapi meluncur. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas aspal seperti kainnya diseret angin. Gerakannya pelan tapi konsisten, dan dia terus mendekat ke arah saya. Saya refleks menoleh ke kaca spion. Pocong di belakang juga ikut maju. Sekarang jarak mereka ke mobil tinggal beberapa meter saja, dari dua arah sekaligus. Saya mulai panik. Ya Allah, bibir saya bergumam. Keringat dingin mengalir dari pelipis, membasahi leher. Jantung saya berdetak begitu keras sampai telinga saya berdenging. Tanpa berpikir panjang, saya tekan gas. Ban depan menghantam genangan air, cipratannya naik cukup tinggi. Saya memejamkan mata sepersekian detik ketika melewati pocong yang di depan. Jaraknya begitu dekat, hanya terpisah kaca mobil. Saya sempat mendengar suara kainnya bergesekan di bodi mobil. Begitu melewatinya, saya langsung menginjak gas lebih dalam. Kecepatan naik, tapi rasa takut saya belum hilang. Setiap kali melirik ke kaca spion, saya bisa melihat bayangan putih di kejauhan. Masih melompat, tetap mengikuti. Jalan semakin gelap. Lampu-lampu jalan sudah tidak terlihat lagi. Hanya sorot lampu mobil yang memecah kegelapan malam. Angin di luar seperti bertiup lebih kencang, membawa bau anyir yang semakin menusuk. Beberapa menit berlalu, atau mungkin hanya beberapa detik. Saya tidak bisa membedakannya lagi. Saya melihat sesuatu yang membuat darah saya kembali membeku. Di tepi jalan, di bawah pohon besar, ada beberapa sosok lain. Bukan cuma satu, tapi 3, 4, mungkin 5. Semuanya berpakaian kain putih, berdiri kaku dengan kepala miring. Saya tidak berani memperlambat mobil, tetapi mereka mengikuti melewati. Di kaca spion, saya melihat salah satu dari mereka mulai melompat ke tengah jalan. Tidak lama kemudian, yang lain ikut bergerak. Seperti mimpi baruk yang tidak ada ujungnya. Saya teringat cerita orang-orang tentang jalan poros Makassar Maros ini. Katanya, kalau kamu melihat satu potong di jalan ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi saya sudah melanggarnya. Dan sekarang, bukan cuma satu yang mengikuti saya. Tiba-tiba, dari arah samping kiri, sesuatu menghantam kaca jendela. Duk! Suaranya keras, membuat saya hampir membanting setir. Saya menoleh cepat, dan wajah pocong menempel di kaca. Matanya merah, kulitnya basah seperti baru saja diangkat dari lumpur, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Saya menjerit dan langsung membanting setir sedikit ke kanan, hampir keluar jalur. Saya fokus ke depan lagi, berharap semua ini segera berakhir. Tapi begitu mata saya kembali ke jalan, saya melihat sesuatu di tengah aspal. Pocong yang tadi di depan. Dia kembali ada di sana. Kali ini jaraknya lebih dekat. Saya menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berdecit dan hampir tergelincir di jalan yang basah. Lampu mobil menyinari wajahnya dengan jelas. Mulutnya kini menganga lebar sekali. Dan dari dalamnya keluar suara seperti napas berat disertai erangan panjang. Tapi yang membuat saya hampir kehilangan akal sehat saya adalah saat saya melihat kedua tangannya. Iya, tangannya. Pocong itu mengangkat kedua tangan dari dalam kain kafannya, yang katanya menurut cerita tidak seharusnya bisa keluar. Jemarinya panjang, hitam, dengan kuku runcing seperti besi berkarat. Dia mulai bergerak ke arah mobil. Langkahnya aneh, seperti diseret. Saya tidak punya pilihan lain. Saya tekan gas habis-habisan, melewati sosok itu dengan kecepatan penuh. Mobil bergoncang dan saya bisa mendengar suara kain bergesekan lagi. Kali ini lebih keras. Saya tidak tahu apakah saya menabraknya atau dia sengaja membiarkan saya lewat. Tapi yang pasti, saya belum berani melihat di kaca spion lagi. Saya hanya ingin keluar dari jalan ini secepat mungkin. Tapi dalam hati kecil saya tahu mereka belum selesai dengan saya. Saya melaju tanpa berani menoleh ke kaca spion. Tapi entah kenapa, perasaan seperti sedang diawasi,
Makin kuat. Udara di dalam mobil terasa dingin sekali, padahal AC saya matikan sejak tadi. Saya menatap lurus ke depan. Harusnya kalau saya terus lurus, saya akan sampai ke perbatasan Maros sebentar lagi. Tapi yang saya lihat malah jalan yang seakan-akan sama terus-menerus. Pohon di kanan kiri, aspal basah, kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jalan itu terasa panjang sekali. Tidak ada tanda-tanda lampu rumah, warung, atau kendaraan lain. Rasanya seperti saya mengemudi di tempat yang sama berulang-ulang. Jantung saya mulai berdegup tak karuan lagi. Tiba-tiba, dari arah depan, ada kilatan cahaya putih seperti pantulan lampu. Saya sedikit lega berpikir itu mungkin motor atau mobil lain. Tapi begitu mendekat, saya sadar. Itu bukan lampu, itu kain kafan. Di tengah jalan, berdiri lagi sosok pocong. Kali ini tubuhnya membungkuk, kepalanya menunduk dan kainnya berayun pelan. Saya langsung membanting setir sedikit ke kiri untuk menghindar. Tapi saat saya melintas di sebelahnya, kepala pocong itu perlahan menoleh. Dan saya bisa mendengar suara retakan tulang dari lehernya. Suara itu begitu jelas, sampai bulu kudus saya semua berdiri. Saya mempercepat mobil lagi, berharap sosok itu hilang di belakang. Tapi kali ini saya merasa sesuatu berbeda. Mobil terasa berat, seperti ada beban di bagian belakang. Tanpa sadar, saya melirik kaca spion. Dan di sanalah saya melihatnya. Pocong itu sudah di bagasi mobil saya. Dia duduk di sana, menghadap kaca belakang, tapi kepalanya miring, sehingga matanya tepat menatap saya di spion. Matanya merah menyala dan mulutnya bergerak, seperti mengucapkan sesuatu. Saya buru-buru menunduk, tidak mau lihat lagi. Tangan saya gemetar di setir, tapi saya memaksa untuk tetap fokus. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut saya komat kabit, berharap semua ini cepat berakhir. Tapi jalan yang saya lalui masih sama. Tidak ada tanda berakhir, tidak ada belokan, tidak ada rumah, tidak ada papan penunjuk jalan, hanya pohon, kabut, dan kegelapan. Lalu tiba-tiba dari arah kanan saya melihat sesuatu bergerak mengikuti mobil di kecepatan yang sama. Pocong, tapi bukan satu, ada 3. Melompat-lompat di rerumputan, sejajar dengan mobil saya. Setiap kali mereka mendarat, tanah di bawah kaki mereka pecah dan mengeluarkan lumpur hitam. Saya hampir tidak bisa bernapas. Mata saya hanya fokus ke depan. Tapi dari sudut pandang, saya bisa melihat mereka terus mendekat. Gerakan mereka makin cepat. Dan akhirnya, tuk! Satu dari mereka menghantam pintu mobil bagian kanan. Mobil saya sedikit oleng. Suara hantaman itu membuat saya refleks menoleh sebentar. Dan saya langsung menyesal. Pocong itu menempelkan wajahnya di kaca. Lidahnya panjang, hitam dan meneteskan cairan pekat ke jendela. Saya teriak sekencang-kencangnya. Injak gas lebih dalam lagi. Kecepatan sudah hampir 120 km per jam. Tapi mereka masih bisa mengikuti. Jalan semakin aneh, kabut semakin tebal. Dan entah bagaimana, saya mulai mendengar suara gamelan sayup-sayup di kejauhan. Musik itu pelan, tapi nadanya begitu menyeramkan. Seperti musik yang dimainkan di pemakaman tua. Tangan saya basah oleh keringat. Mata saya hampir tidak mau berkedip. Lalu tiba-tiba di depan saya ada pintu besar dari kayu tua. Berdiri tepat di tengah jalan. Tidak ada rumah, tidak ada tembok, hanya pintu itu. Mobil saya melaju lurus ke arahnya. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, pintu itu terbuka sendiri. Dan saya melihat suatu di baliknya. Begitu pintu itu terbuka, pandangan saya langsung disambut pemandangan yang tidak masuk akal. Jalan di balik pintu itu bukan lagi aspal, tapi tanah merah licin oleh lumpur dipenuhi kabut tebal. Dan di kedua sisinya berderet nisan-nisan tua berlumut. Mobil saya melaju begitu saja melewati pintu itu, meski otak saya berteriak untuk berhenti. Begitu roda depan menyentuh tanah merah itu, saya merasakan hentakan aneh, seperti mobil masuk ke dunia lain. Udara berubah drastis. Bau tanah basah bercampur anyir darah langsung menusuk hidung saya. Kabut menelan semua jarak pandang dan di sela-selanya saya bisa melihat bayangan-bayangan tinggi dengan kain putih yang lusuh bergerak pelan tapi pasti. Pocong yang tadi di bagasi sudah tidak ada di spion,
Tapi sekarang saya merasakan sesuatu di kursi belakang. Saya tidak berani menoleh, tapi suara napas berat terdengar begitu jelas. Panjang, dalam, seperti sedang menghirup aroma tubuh saya. Saya memejamkan mata sepersekian detik, berharap ini hanya mimpi. Tapi saat saya membukanya, mata saya langsung tertuju pada sesuatu di depan. Ada pocong raksasa berdiri menutupi jalan. Tubuhnya setinggi tiang listrik, matanya hitam pekat tanpa kelopak, dan kain kafannya basah meneteskan cairan gelap. Dia menunduk, lalu kepalanya miring perlahan, persis seperti yang pertama kali saya lihat di pinggir jalan tadi. Saya panik, menginjak rem habis-habisan, sampai ban berdecit. Mobil berhenti beberapa meter di depannya. Pocong itu kemudian mengangkat kedua tangannya yang terikat kain, lalu mulai berjalan. Tidak, melayang menuju mobil saya. Semua insting saya berkata untuk kabur. Saya tekan gas penuh. Tapi anehnya, mobil tidak bergerak. Mesin meraung, ban berputar, tapi saya seperti terperangkap. Lalu, pintu mobil saya terbuka sendiri. Angin dingin menusuk masuk, dan dari kursi belakang, sesuatu mulai meraih pundak saya. Saya menjerit. Tangan itu kasar, dingin, dan menekan kuat sekali. Saya menoleh dengan terpaksa dan melihat wajahnya. Pocong dengan wajah setengah hancur, matanya melotot dan mulutnya bergerak cepat, seperti melafalkan sesuatu yang tidak saya mengerti. Seketika, dunia di sekitar saya berputar. Gelap, sunyi. Ketika saya membuka mata lagi, saya sudah berada di depan rumah keluarga saya di Makassar. Mesin mobil mati. Tidak ada kabut, tidak ada pocong, tidak ada pintu kayu. Tapi di spion tengah, kain putih lusuh masih tergantung, basah oleh lumpur merah. Sampai hari ini, saya nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yang jelas, kain putih lusuh itu masih tergantung di mobil saya selama berhari-hari. Dan setiap kali saya buang, entah gimana, dia selalu kembali. Jadi, kalau kalian suatu malam lewat jalan Poros Makassar Maros, hati-hati kalau melihat ada sosok berdiri di pinggir jalan. Jangan pernah menoleh, karena bisa saja dia sedang menunggu giliran untuk ikut bersama kalian pulang. Kalau kalian merinding dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda kalian masih berani dengar kisah selanjutnya. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian, biar mereka juga tahu kalau di luar sana masih banyak misteri yang belum terungkap. Dan pastikan kalian subscribe channel Bisikan Misteri Official, supaya setiap bisikan horor terbaru bisa langsung kalian dengar sebelum dia datang menghampiri kalian.